adik-adik semua, apa kabar adik-adik hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik semua, hari ini kita memperingati yaitu Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Iya, benar sekali, memperingati kematian Tuhan Yesus. Yesus mati untuk menyelamatkan kita semua. Adik-adik, tema kita hari ini adalah salibnya menyelamatkanku. Sekarang kita harus terus bersukaria dan bersukacita. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Segala Puji Syukur. Musik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalamku, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, semuanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik semua, silakan duduk, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan karena Engkau rela memberikan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Terlebih kami anak-anak yang selalu rindu dengan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu percaya mengikut Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami selalu mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kakak masih undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Hosi Pangoluau. Musik. Hosi Pangoluau, sai topot maawo, sayunang mandaudan, hosian roh ako, rosi pangolurot ribu, bain maaw anak tutu. Dohot udar di Buriau, iya songon hapas
Adik-adik semua, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu dari titah ketiga. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Semua lipat tangan. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah buku Ende nomor 248, Saliling Ho di Tanah On. Musik. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Roma 5 ayat 1. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik semua, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Semua adik-adik lipat tangan. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini, pada Jumat Agung, dari Matius 27 ayat 45 sampai ayat 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Halo adik-adik, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Inang mau bertanya, adakah yang tahu mengapa kita melakukan ibadah besar pada hari ini? Ya, kita beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada hari Jumat Agung. Peristiwa Jumat Agung tentu akan membawa kita kepada peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai tanda kasih dan pengampunan dari Allah bagi kita umat manusia yang penuh dengan dosa. Pengorbanannya di kayu salib adalah tanda kasih Allah bagi dunia ini. Adik-adik, peristiwa penyaliban Yesus Kristus merupakan saat yang sangat mencekam karena Yesus menanggung murka Allah untuk dosa-dosa manusia, untuk menebus manusia yang berdosa. Penyaliban Yesus sangatlah panjang dan sangat menyedihkan. Mulai sejak penangkapan Yesus di Taman Getsemane, dan setelah Yesus ditangkap, dia dibawa dan diadili di hadapan mahkamah agama Yahudi. Lalu Yesus dibawa ke hadapan Pilatus yang pada saat itu sebagai gubernur Yudea pada saat itu. Dan lalu Yesus dibawa untuk disalibkan
yaitu dengan cara memakukan tangan dan kaki Yesus di kayu salib. Kemudian kayu penyaliban Yesus ditancapkan ke tanah supaya dapat berdiri. Setelah kayu salib itu berdiri, maka terlihatlah Yesus tergantung di salib dan ditahan oleh paku-paku yang ada di tangannya dan di kakinya. Pastilah adik-adik, itu sangat menyakitkan dan sangat sakit dirasakan oleh Yesus. Adik-adik, hukuman penyaliban pada zaman Yesus adalah suatu bentuk hukuman yang sangat kejam dan mengerikan. Penyaliban hanya dikhususkan untuk para budak yang melakukan kesalahan atau kejahatan yang paling jahat. Yesus rela menjalani itu. Yesus rela disiksa, diolok, dihina, diludahi, disalib, dan mencurahkan darahnya demi penebusan dan keselamatan manusia, demi keselamatan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kemudian kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar suara Yesus itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Lalu segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Kemudian Yesus berseru lagi dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati di kayu salib. Adik-adik, peristiwa Yesus mati di kayu salib adalah peristiwa yang mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah jalan keselamatan kita, jalan untuk menyembuhkan, memulihkan, memberikan pengharapan baru kepada kita. Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan semua orang percaya, untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita diselamatkan karena kasih Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan seperti lagu kita, Yesus disalibkan karena cinta saya dosa kita dihapuskan. Karena itu adik-adik, kita sudah diselamatkan, ditebus dengan harga yang mahal. Jadilah kita menjadi anak-anak yang taat dan setia dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak-anak. Adik-adik, mari kita rayakan perayaan Jumat Agung memperingati hari kematian Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan
yang penuh kasih, yang mencintai umat manusia, dan Tuhan memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kami. Dan pada hari Jumat Agung ini kami memperingati hari kematian Yesus Kristus untuk keselamatan kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon kepadamu, biarlah seluruh anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, Tuhan tuntun senantiasa mereka mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan, untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, melalui peringatan hari ini kami juga diubahkan supaya kami senantiasa mempunyai pengharapan baru bahwa Tuhan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk penuh kasih, untuk taat kepadamu, untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus disalibkan karena saya. Musik! Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalibkan karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Baik adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Selamat merayakan ibadah Jumat Agung. Bye adik-adik. Bye. Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.